siang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sevania Resta Nurjaya. Saya mahasiswa psikologi semester 3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sekarang saya sedang dalam proses penelitian untuk memenuhi tugas akhir observasi dan wawancara. Jadi, pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai gambaran kualitas kebahagiaan pada individu dewasa awal yang memiliki pasangan. Nah, sebelumnya mungkin kakak boleh memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Raki Nasar Ramadan. Usiaku sekarang 21 tahun dan profesiku sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan status hubunganku sekarang sedang berhubungan. Nah, jadi di wawancara pada siang hari ini akan terbagi menjadi 4 section. Nah, per sectionnya mungkin akan ada 5 pertanyaan. Nah, mungkin bisa kita mulai. Di section pertama ini mengenai gambaran kebahagiaan menurut individu. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menggambarkan arti dari kebahagiaan? Menggambarkan arti dari kebahagiaan, ya menurut saya itu kebahagiaan itu nggak mengenai selalu bersama ya. Jadi menurut pribadi atau menurut berpasangan? Secara umum kebahagiaan itu nggak selalu hal yang rumit ya. Kebahagiaan itu bisa dari hal kecil kan. Sering orang bilang juga hal kecil tuh bisa membuat bahagia yang besar gitu. Jadi bahagia itu nggak sulit sih sebenarnya. Jadi bahagia itu hal yang mudah untuk didapatkan. Iya, hal yang mudah untuk didapatkan untuk beberapa orang. Oke. Kemudian bagaimana kakak mendefinisikan kebahagiaan dalam hubungan? Bahagia dalam hubungan itu menurut aku ya, yang pertama saling ngerti, terus tentang apa artinya komunikasi kan, karena ya itu tadi balik ke hal yang kecil tadi, ibaratnya dalam berhubungan tuh nggak selalu masih barang mewah yang bikin bahagia ya. Itu ibaratnya dengan jalan-jalan pun itu hal yang simpel tapi bisa bikin bahagia. Jadi ya emang gak sesulit itu bikin bahagia dalam hubungan. Oke, apa yang membuat Anda merasa paling bahagia saat bersama pasangan? Menurut saya ya, kalau menurut aku bahagia dalam berhubungan bareng pasangan ya itu tadi sih, saling ngerti dan saling melengkapi aja sih, kayak gitu. Momen yang paling bahagia itu apa ketika bersama pasangan? Untuk pribadi ya, Iya. Karena kan aku punya hobi nih. Hobi aku tuh kayak ngoleksi mobil Hot Wheels gitu kan. Itu tuh hal simple sih bagi aku tuh, kayak ketika pasanganku nemenin aku buat cari-cari barang Hot Wheels, mainan yang kayak gitu tuh, dia rela buat ngisiin waktunya kayak keluar malam dan cuma buat nemenin aku doang tuh, itu menurutku udah hal bahagia sih. Itu yang simple tapi bahagia tuh tinggi banget. Cukup unik ya. Bagaimana tingkat komunikasi Anda dengan pasangan dalam membangun kebahagiaan bersama? Tingkat komunikasi dalam membangun kebahagiaan bersama. Dari aku dan pasanganku sendiri ya, kita tuh sebenarnya komunikasi itu bisa dibilang cukup baik, tapi nggak baik karena pada dasarnya kita tuh sering miskomunikasi sih. Kayak kita tuh sering ada berantem kecil itu yang kadang kita tuh nggak tahu kayak ini masalahnya apa sih. Jadi kita berkomunikasi itu cukup baik tapi mungkin nggak sebaik orang-orang lihat gitu lah ya. Cuma kalau kita di luar tuh ya komunikasi kita tuh cukup lumayan baik gitu. Berarti secara umumnya baik. Iya, secara umumnya baik lah, masih termasuk baik. Oke. Apakah kamu merasa didukung dan dipahami oleh pasangan? Kalau untuk pasanganku sendiri, aku ngerasa dipahami dan sangat didukung ya. Itu tadi kayak aku punya hobi, aku punya kegiatan, dan ya selama itu bagi dia gak aneh-aneh, aku bakal didukung terus sih. Dia bilang kayak gitu. Suportif ya. Iya, cukup suportif. Oke, habis ini kita bakal lanjut ke section selanjutnya. Section kedua yaitu hal yang mempengaruhi kebahagiaan dalam hubungan. Okay. Pertanyaan pertama, sejauh mana kualitas waktu bersama mempengaruhi kebahagiaan Anda? Kualitas waktu. Kalau aku sendiri ya, aku sendiri kan udah semester 7 nih, dan pasanganku udah di semester 3. Jadi kalau aku waktu free lebih banyak ya. Jadi
untuk aku spend time ke pasanganku tuh lumayan banyak, cuma tergantung balik ke dia lagi ya. Itu bisa ya, kadang dia juga pinter sih ngisiin waktu buat tugas kuliah ataupun kegiatan di luar bareng aku tuh ya. Dia hebat sih bisa ngisiin itu. Dan waktu spend time kita bareng tuh ya terhitung sangat banyak ya malahan untuk mahasiswa di usia segini. Apakah kamu dan pasangan memiliki tujuan bersama yang membantu memperkuat hubungan? Tujuan bersama untuk membantu memperkuat hubungan. Apa ya? Tujuan kita tuh simple sih, saling bahagiain aja. Karena kan kita punya tujuan masing-masing ya, kita saling supportif dan yang penting bisa bikin bahagia aja. Nah itu ya itu berpengaruh, berfungsi juga buat jalannya tujuan kita masing-masing itu sendiri. Selanjutnya itu gimana sih peran keintiman fisik dalam menciptakan kebahagiaan dalam hubungan? Peran keintiman fisik dalam menciptakan kebahagiaan. Yang saya pahami ya, yang aku pahami ada beberapa yang orang bilang love language lah ya. Jadi kan mungkin beberapa orang ada kayak yang word of affirmation, terus kayak physical touch, atau enggak act of service. Nah di sini tuh aku sama pasanganku tuh cukup lumayan ini lah ya. Kalau physical touch tuh ya sering kayak dia seneng di usap kepalanya kayak gitu, kayak kalau lagi jalan dipegang tangannya. Jadi itu tuh kayak berpengaruh tuh. Kadang kata dia juga ketika dia sedang marah ataupun dia sedang ngambek kayak gitu kan, katanya cukup dengan diperhatiin atau udah kayak dipegang tangannya, diusap-usap kayak gitu aja sih. Itu tuh udah berpengaruh banget bagi dia. Jadi itu tuh penting banget buat kebahagiaan dia dan aku sih. Berarti ngaruh kebahagiaannya tuh kedua-duanya, nggak Iya, cuma salah satu benar. aja. Jadi nggak ada yang dirugikan juga sih. Oke. Apakah kamu merasa terhubung secara emosional sama pasangan? Secara emosional ya, emosional yang positif tuh ya kita terhubung sih. Kita sering menyalurkan emosi-emosi yang positif kayak tawa bareng, bahagia, walaupun terkadang emosi negatif itu kayak kadang kita marah, kita itu tuh kadang kita sedikit kurang terbuka tersalurkan sih. Kayak kita ketika emosi kita sedang buruk tuh ya kita kadang suka egois lah gitu. Karena terlalu connect emosinya. Iya, jadi kalau kadang kan kalau kita emosi positif kayak itu connect banget, sedangkan Nanti kalau kita- satunya bahagia juga. Iya, jadi ketika satu yang marah tuh kadang ya marah Kita juga marah kayak juga. gitu. Iya. Tapi itu mempengaruhi kebahagiaan nggak? Ya mempengaruhi kebahagiaan sih karena Bikin ya kita bete nggak itu? kalau bikin bete sih enggak ya, cuma sesekali mungkin iya, cuma kadang itu mungkin itu tadi udah Connect. iya udah connect banget mungkin ya. Oke, gimana kamu menangani konflik atau ketidaksetujuan dalam hubungan? Menangani konflik ya, ngomongin soal kayak gitu kita tuh termasuk, aku dan pasanganku tuh termasuk kita sama-sama egois sih sebenarnya. Iya, jadi kadang ketika kita sedang konflik ya lumayan, kadang tuh lumayan berlarut-larut gitu loh. Jadi kita kayak harus salah satu tuh nurunin. Kalau dari aku sendiri kan aku senengnya diam, sedangkan dia tuh kayak senengnya ngomong terus. Jadi kita tuh sering miskomunikasi di situ ya. Jadi ketika konflik sih kita lebih ke aku mendiamkan diri, dia ngecek-ngecek dulu. Nah nanti mungkin setelah itu kita baru berbincang mungkin. Jadi masing-masing dulu. Iya. Masing-masing. Kalau aku setuju kayak gitu ya. Oke. Tapi konfliknya selesai. Selesai sih, kadang nggak selesai juga. Oke. Terus kita lanjut ke session ketiga. Ini tuh mengenai peran pasangan dalam hubungan. Oke. Nah, apakah kamu memiliki kegiatan atau minat yang sama yang meningkatkan kebahagiaan sebagai pasangan? Minat yang sama ya. Sebenarnya balik ke yang hobi tadi ya. Yang di awal aku kan punya hobi mainan itu. Nah di situ dia kayak semenjak dia nemenin aku terus tuh kayak dia tuh kayak ini apa sih, ini apa sih. Nah di situ tuh dia mulai tertarik tuh, mulai minat. Jadi pada akhirnya karena kita punya hobi yang sama dan minat yang sama, kita akhirnya dari mainan itu kita bisa meningkatin koneksi kita tadi lah ya.
dan kita berjualan juga di situ. Nah itu tuh berpengaruh banget sih bagi aku, kita jadi punya minat yang sama, hobi yang sama, dan itu meningkatkan koneksi kita berdua. Dan aku cukup bahagia sih karena dia kayak, ya aku pikir aku sempat mikir kayak dia ini nggak bakal suka, ternyata dengan itu dia suka sih. Itu tuh bikin bahagia banget sih kalau aku ya. Kalau sebaliknya, ada nggak yang mungkin dari pasangan baru ke kamu? Maksudnya aku yang punya Ya, kalau yang minat tadi ke kan dia hobi gitu. ya, hobi Iya. awalnya dari kamu. Kalau dari aku ke pasangan ya, mungkin dia kan anak seni ya. Pacarku kan anak seni, dia hobi nari. Nah jadi kadang kayak beberapa tahun aku diajak ke pagelaran seni atau enggak ke museum-museum seni, lihat temen-temennya nari gitu. Jadi aku kayak sebenarnya aku juga seni ya, tapi aku fotografi. Nah jadi kita tuh Connect dong harusnya. iya, kita harus connect karena kan kita, walaupun aku nggak seni-seni banget ya, cuma seniku di fotografi. Jadi ya aku cukup tertarik sih dengan hal-hal yang berbau seni karena sering diajak juga ke pagelaran seni. Jadi masing-masing membiasakan, Iya. jadi suka. Bener. Terus gimana peran dukungan sosial dari pasangan dalam kehidupan sehari-hari? Pasangan tuh ngaruh gak sih ke kehidupan sosial? Menurut aku ngaruh banget ya. Kalau kata orang kan hidupku tuh nggak selalu tentang pasangan, ataupun sebaliknya hidupku nggak selalu tentang teman. Bisa aja ya hidupku tentang ya individual. Ya, pasangan tuh cukup berpengaruh sih ketika ibaratnya pada akhirnya ya ujungnya tentu ke pasangan sendiri, karena teman nggak selamanya bertahan. Karena seperti kita tahu sendiri lah ya, di dunia perkuliahan mungkin untuk semester awal ya, kayak aku kan udah semester 7, itu temanku cukup ramai sih, malah bisa dibilang ramai banget. Dan untuk sekarang teman-temanku tuh ya itu aja, malah bisa bukan dihitung pakai jari sih, cuma kayak beberapa teman yang masih dibilang dekat, masih dibilang sering ketemu atau nggak main bareng tuh ya cuma segelintir doang. Dan pada akhirnya aku tetap bakal ke pasanganku sendiri kayak gitu ya, walaupun kadang dia kurang setuju sih sama teman-teman gue kayak gitu. Berarti cukup ngaruh ya? Iya, cukup berpengaruh banget. Terus apakah kamu merasa memiliki ruang pribadi yang cukup dalam hubungan dan dihargai gitu? Kalau pasanganku ya menghargai ya, karena aku kan bukan sering sih, aku suka menyendiri lah untuk mengisi waktu luangku ya, untuk kayak sekedar main game atau enggak ya makan hobi-hobiku kan kayak gitu. Dia cukup mendukung, cuma kadang dia tuh ya kayak itu tadi, mungkin karena kita kadang tuh sama-sama egois ya, ketika dia pengen ditemenin kemana atau enggak dia pengen ketemu. Nah sedangkan aku tuh kayak lagi pengen ruang pribadi gitu loh. Jadi kadang di situ tuh kita ya miskomunikasi lagi. Cuma untuk masing-masing ya kita selalu ngasih ruang kosong sih. Ketika dia mau apa, aku mau apa, itu juga dikasih. Berarti punya kebiasaan yang beda gitu. Iya, kita nggak koneksnya di situ. Yang satu butuh ditemenin. Gitu. Kemudian sejauh mana perasaan keamanan dan kepercayaan memainkan peran dalam hubungan? Kalau aku sendiri sih merasa aman dan percaya ya ke pasanganku. Cuma mungkin bagi dia dia masih percaya sih, bilangnya masih percaya ke aku. Cuma aku sempat ngelakuin kesalahan sih kemarin, jadi kayak aku berusaha lagi bangun kepercayaan itu sih. Berarti mulai dari awal lagi. Iya, bisa bilang kayak gitu. Mungkin nih jeda azan dulu, terus juga udah hampir masuk ke section terakhir. Mungkin bisa kita lanjut lagi ya, karena jeda maghribnya udah lewat, maghribnya udah selesai. Kita masuk ke section keempat tentang penilaian terhadap kualitas diri dan hubungan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menilai tingkat kepuasan secara keseluruhan dalam hubungan Anda saat ini? Untuk menilai tingkat kepuasan ya terhadap pasanganku, pacarku sendiri itu udah mencakup banyak hal sih Mbak. Jadi menurut aku dia udah lebih dari cukup, karena ya dia udah sportif, dia ngerti, dan itu lebih dari cukup sih untuk aku sendiri. Dan ya aku cukup bahagia bareng dia, cukup puas lah. Jadi merasa puas lah dalam hubungan yang sekarang. Oke,
selanjutnya, apakah ada aspek tertentu dalam hubungan Anda yang ingin Anda tingkatkan untuk meningkatkan kebahagiaan? Aspek ya, kalau secara bagi aku sendiri itu aspek mungkin aspek kepercayaan ya, seperti yang udah aku bilang di sebelumnya, aku sempat kecewain dia, jadi mungkin aku harus meningkatkan tingkat kepercayaan dia terhadap diriku sendiri yang udah aku sia-siain waktu itu ya. Jadi mungkin bagi aku untuk aspek sih kepercayaan. Kepercayaan. Biar lebih happy kali ya Iya, dua-duanya. benar. Oke, selanjutnya bagaimana peran masing-masing individu dalam menciptakan kebahagiaan bersama? Kalau kita sih yang namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan ya Mbak. Jadi untuk kita sendiri itu saling ngerti, saling melengkapi. Jadi kayak aku tuh harus ngerti kayak oh dia ini maunya tuh kayak gini, dia tuh butuhnya apa. Jadi untuk kita itu saling mengerti sih. Yang lebih penting itu ya itu tadi saling mengerti dan saling melengkapi. Berarti masing-masing tuh bekerja dalam perannya. Iya benar. Oke. Selanjutnya, sejauh mana peran kepercayaan diri dan perkembangan pribadi dalam mempengaruhi kebahagiaan hubungan Anda? Kepercayaan diri ya. Kalau aku sih semenjak dengan pacarku yang saat ini ya, aku jadi lebih percaya diri sih. Soalnya aku dulu tuh sebenarnya aku tuh orangnya ekstrovert, cuma kadang karena aku dari kecil tuh jarang keluar rumah ya, mulai keluar tuh SMP aku bisa dibilang dulu tuh nggak ekstrovert nggak introvert, jadi aku nggak sepercaya diri sekarang. Nah cuma semenjak dengan pacarku ini jadi kayak kadang hal kecil kayak kita nih sering suruh-suruhan gitu kayak ambilin itu, tapi itu kita tuh kayak dorong-dorongan gitu, lempar-lemparan Mbak, jadi kayak sebenarnya kita tuh kayak yaudah aku ngalah gitu. Jadi di situ tuh aku ningkatin kepercayaan diri aku sih, dan terus dia sering muji aku juga, jadi biar aku lebih percaya diri aja kayak gitu. Jadi ternyata hal kecil itu mempengaruhi Iya ya benar, untuk mempengaruhi banget sih individu. untuk yang gitu bisa meningkatkan itu tadi. Oke. Pertanyaan terakhir di section ini itu bagaimana cara Anda dan pasangan mengatasi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin untuk itu ya, karena kita tipikal yang sering jalan-jalan, sering ngide sih kita sebenarnya. Kayak kadang tuh karena aku hobi main game kan, kadang dia tuh kayak ngide aja, ayo kita main PS, atau enggak ayo kita jalan-jalan ke sini ke situ, walaupun banyak wacananya. Jadi kayak hal kecil kayak cuma sekedar main PS ya, kayak hunting, cari Hot Wheels tadi, atau enggak kita sekedar jalan-jalan. Dan bahkan kita pernah muterin satu ring road itu Mbak, cuma ya karena gabut aja ya, biar kayak bosan nih kita coba ya, kayak hal-hal aneh gitu aja sih. Itu tuh udah ngilangin stres dan itu sih udah bikin kita better juga sih. Berarti masing-masing tuh punya cara yang mirip untuk mengatasi Iya, stres. jadi gitu. kita nggak perlu yang ribet, misalnya dia mau apa terus aku nggak setuju, dan rata-rata kita saling menyetujui sih untuk hal-hal kecil kayak gitu. Oke. Terus ini ada section tambahan, section terakhir untuk menyimpulkan semuanya. Itu apakah ada perubahan besar dalam hubungan Anda yang telah mempengaruhi tingkat kebahagiaan Anda? Perubahan besar ya. Setelah punya pasangan. Kalau dari aku sendiri ya, itu tuh sebenarnya yang aku rasain, aku tuh ketika punya masalah atau punya hambatan, aku tuh sering jatuhnya kayak sendiri, aku kayak stres lah, kayak selainnya orang stres, aku bingung mau ngapain. Dan bahkan itu juga menyangkut ke orang tua aku sendiri. Jadi karena ketika aku lagi stres, misalnya gara-gara kuliah ataupun apa, aku kan kayak ngerasa takut mau cerita ke orang tua, ataupun aku ngerasanya kayak aku harus apa gitu. Dengan adanya pasangan itu jadi kayak kita tuh punya teman sharing, walaupun semua kadang ada yang nggak aku omongin, kayak ibaratnya kayak oh ini cukup aku pendam sendiri aja. Karena aku emang beberapa cerita sih, beberapa masalah aku sendiri aku bisa selesaiin sendiri. Nah, dengan adanya pacarku ini kayak kita sering cerita, kayak dia sering kayak nganterin apa gitu buat makan, atau enggak sekedar atau enggak sekedar buat jemput terus ayo kita keluar kemana kayak gitu. Dan menurut aku itu berpengaruh banget sih dengan ada kayak gitu. Setelah banyaknya bisa dibilang kayak berita-berita ataupun kasus apa yang mengenai kesendirian ya, itu berpengaruh besar sih untuk orang yang memiliki pasangan yang suportif. Jadi sebenarnya menurut diri sendiri itu pasangan tuh mempengaruhi kebahagiaan. Iya, sangat mempengaruhi ya. Kita bisa saling melengkapi aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Ya. Dadah.